Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 27 Juni 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 24 digambarkan bagaimana karena ketidaktaatan Israel mereka dibuang ke Babel. Allah memakai Babel untuk menghukum bangsa Israel yang melawan perintah-perintahnya. Digambarkan bagaimana raja hidup jauh dari perjanjian yang diikat oleh raja dengan Yahweh. Mereka mengikuti kehendaknya sendiri, maka para pembesar kota, satria, dan orang-orang yang hebat dibuang ke Babel. Hanya tinggal orang-orang lemah yang tetap di Yehuda. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius, kita mendengarkan beberapa nasihat Tuhan Yesus. Tegaskan, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang hanya berseru-seru tanpa melakukan kehendak Allah, ibaratnya orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika tantangan, hambatan, kesulitan datang, robohlah rumah itu karena tidak kuat pondasinya, hanya dari pasir. Sedangkan mereka yang mendengarkan sabda Allah dan kemudian melaksanakannya, ibaratnya orang yang membangun rumah di atas wadas yang kokoh kuat. Dengan demikian boleh dinantikan bahwa rumah itu akan kokoh berdiri sekalipun ada gelombang, ada tantangan, ada kesulitan, karena dasarnya, pondasinya adalah sabda Allah. Saudari-saudaraku terkasih, ada pepatah yang mengatakan gajah diblangkoni iso khotbah ora iso nglakoni. Atau orang mengatakan hanya di bibir saja. Artinya orang-orang memuji Tuhan dengan kusuk, tetapi hidupnya jauh dari apa yang ia pujikan kepada Tuhan. Pujiannya dan doanya hanya sebatas bibir. Omongannya manis, pengajarannya bagus, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Ibaratnya orang yang sungguh bisa
omong manis, tetapi tidak pernah bisa melakukannya. Oleh karena itu, seperti Israel yang ketika mengikat perjanjian mengatakan iya, iya, dalam praktek mereka meninggalkan kehendak sabda Allah. Maka mereka dibuang ke pembuangan, ke Babel, agar mereka menyadari tindakannya jauh dari Allah. Dengan demikian kita diingatkan agar kita mendasarkan tindakan kita pada sabda dan kehendak Allah. Kita diajak menyadari bahwa bagi Tuhan tidak cukup hanya puji-pujian, adorasi, tetapi tindakan nyata. Yesus pernah mengatakan kepada banyak orang mengenai siapakah ibuku, siapakah saudara-saudariku, yakni mereka yang mendengarkan sabda Allah, merenungkannya, dan melaksanakannya. Oleh karena itu, kita bertanya, selama ini tindakan-tindakanku berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kehendakku sendiri, egoku, kemauanku, hasratku, ataukah kita mendasarkan pada sabda-sabda Tuhan, sehingga kita akan boleh masuk ke dalam kerajaannya, sekaligus membangun rumah di atas wadas yang kokoh kuat. Kita boleh bertanya, apakah selama ini sabda Tuhan menjadi pijakan, menjadi pegangan hidup saya, sehingga ukuran tindakan kita bukan aku suka atau tidak, melainkan apakah tindakanku ini berkenan kepada Allah, sesuai dengan kehendaknya dan sabdanya atau tidak. Sekali lagi, kita diajak membangun rumah di atas wadas, bukan di atas pasir. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaannya, tapi mereka yang tekun mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Saudara-saudaraku terkasih, tidak mudah untuk setia kepada kehendak Allah. Banyak tantangan, banyak rintangan. Namun kalau kita bertahan, kuasa manapun tidak akan merobohkan rumah kita, karena dibangun di atas wadas yang kokoh. Sekali lagi kita bertanya, selama ini hidupku, tindakanku dan karyaku, apakah sudah saya dasarkan pada sabda dan kehendaknya, sehingga boleh senantiasa yakin rumah kita tidak akan roboh, hidup kita akan tetap berdiri. Semoga kita mampu untuk mendasarkan hidup kita hanya pada sabda dan kehendaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu hari ini mengingatkan kepada kami, kalau kami setia, kami akan bertahan. Kalau tidak setia, akan kehukum seperti bangsa Israel. Semoga kami kau mampukan untuk mendasarkan hidup kami hanya kepadamu, hanya pada sabdamu, hanya pada kehendakmu. Semoga akhirnya banyak orang benar-benar mendengarkan sabdamu
merenungkan, dan melaksanakannya. Kuatkanlah iman umatmu yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek. Dorong agar tetap memiliki iman yang kuat. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya Engkau beri keberhasilan. Maka bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan untuk memiliki pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Semoga dengan pola hidup sehat kita terbebas dari segala mara bahaya. Dan kalau kita sehat, keluarga kita sehat, sama kita sehat. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam menggereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana yang sangat diperlukan oleh gereja untuk pelayanan. Saya undang umat untuk ikut berbagai macam pertemuan kategorial atau apapun juga, seperti Katolik Asyik, kursus katekis, meditasi Kristiani, kerabat MSF, pendalaman kitab suci, Legio Maria, karismatik, Pumas, Pia, Pir OMK, agar sungguh menjadikan gereja kita hidup. OMK saya undang besok malam untuk hadir dalam pertemuan OMK dengan puji-pujian. Tanggung jawab gereja nanti di pundak Anda. Maka saya undang untuk terlibat dalam pertemuan itu. Untuk semua peran serta panjenengan, saya mengucapkan terima kasih, dan Tuhan akan memberkati kita, usaha-usaha kita, dan semoga hidup kita dasarkan pada wadas yang kokoh, wadas yang kuat, sehingga tidak akan digoyahkan oleh kuasa manapun juga. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.